Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 2 pada kelas strategi operasi. Pada kesempatan ini kami akan membahas chapter ke-8 yang berjudul Product and Service Development and Organization. Jadi pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang 3 konsep kunci, yaitu kreativitas, inovasi, dan desain. Nah, kreativitas itu kan adalah source of ideas, dimana itu adalah memunculkan ide-ide yang baik untuk kreativitas kita. Kemudian yang kedua itu adalah inovasi atau value creation, dan yang ketiga adalah desain adalah real execution, dimana tanpa kreativitas itu nggak bakalan ada ide, tanpa inovasi juga ide itu tidak akan bernilai, dan juga tanpa desain ide itu tidak akan pernah menjadi nyata. Inilah rantai utama penciptaan produk dan jasa yang kompetitif yang harus diperlukan. Oke, next, pada slide selanjutnya, pada tentang innovation S-curve, kita tuh melihat bahwa inovasi itu tidak pernah berjalan lurus. Di awal, usaha besar itu menghasilkan dampak kecil, lalu terjadi lonjakan kinerja yang signifikan. Namun pada akhirnya inovasi itu akan mencapai titik jenuh, dan titik inilah keputusan strategis itu harus diambil, berhenti atau berani menciptakan inovasi barunya. Karena perusahaan yang gagal itu beralih akan tertinggal. Oke, next, pada selanjutnya kita akan membahas tentang Henderson-Clark model, di mana kita itu memahami bahwa inovasi itu bukan hanya soal teknologi baru, tetapi juga bagaimana sistem itu bekerja. Jadi ada 4 jenis inovasi. Yang pertama itu adalah incremental, modular, arsitektural, dan juga radikal. Nah, namun insight terpentingnya itu adalah tentang bagaimana sih perusahaan itu tidak gagal karena kekurangan ide, mereka itu gagal karena tidak mampu mengelola perubahan dalam sistemnya sendiri. Sehingga kunci keberhasilan inovasi itu bukan hanya menciptakan sesuatu yang baru, tetapi mengelola perubahan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selanjutnya masuk pada materi The Strategic Importance of Product and Service Development. Pengembangan produk dan jasa memiliki peran strategis yang sangat penting bagi perusahaan, karena menjadi salah satu penentu utama daya saing di pasar. Dari sisi market recruitment, perusahaan menghadapi persaingan yang semakin ketat, sehingga dituntut terus untuk menghadirkan produk dan layanan yang lebih baik dibandingkan kompetitor. Selain itu juga siklus hidup produk juga semakin pendek, sehingga perusahaan itu harus lebih cepat untuk melakukan inovasi sebelum produknya tergantikan oleh teknologi atau tren baru. Pada saat ini juga semakin fragmented atau terpecah-pecah. It means kebutuhan konsumen menjadi semakin beragam. Nah, hal-hal seperti ini membuat perusahaan itu harus mampu menyediakan variasi produk yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan pelanggan. Dari sisi operation research, perkembangan teknologi yang sangat cepat mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kemampuan operasionalnya. Pengembangan produk tidak lagi hanya menjadi tugas divisi tertentu, tetapi melibatkan seluruh bagian perusahaan seperti pemasaran, operasi, keuangan, hingga R&D. Karena itu, product and service development menjadi alat strategis perusahaan untuk membangun kapabilitas, mempertahankan keunggulan kompetitif, serta memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Ini adalah materi developing products and service and developing process. Pengembangan produk dan jasa sebetulnya tidak bisa dipisahkan dari pengembangan proses operasionalnya. Produk yang dirancang perusahaan untuk mempertimbangkan kemampuan proses produksi yang dimilikinya. Sebaliknya, perkembangan teknologi proses juga akan mempengaruhi desain produk di masa depan. Nah, pada materi itu dijelaskan bahwa terdapat beberapa tingkat perubahan produk dan jasa. Pertama adalah modification, yaitu perubahan kecil seperti perbaikan komponen atau tampilan. Kedua adalah extension, yaitu penambahan fungsi pada produk yang sudah ada. Terus yang ketiga adalah development, yaitu pengembangan besar yang melibatkan redesign produk secara signifikan. Dan terakhir adalah pioneer, yaitu inovasi radikal yang betul-betul baru dan berbeda dari sebelumnya. Semakin besar tingkat perubahan yang dilakukan, maka resiko dan kompleksitasnya juga semakin tinggi. Oleh karena itu, koordinasi antar bagian perusahaan menjadi sangat penting, terutama antara tim desain, produk, dan tim operasional. Karena hubungan keduanya sangat erat, maka banyak perusahaan modern itu mulai menerapkan simultaneous development, yaitu pengembangan produk dan risiko secara bersamaan agar lebih cepat, efisien, dan mampu mengurangi resiko kegagalan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai degree of product change is important. Perubahan produk atau jasa sangat penting dipahami karena tingkat perubahan akan mengaruhi proses pengembangan, resiko, koordinasi organisasi, hingga strategi perusahaan. Sama seperti perubahan proses pada chapter sebelumnya, perubahan produk atau jasa juga memiliki tingkatan tertentu, mulai dari perubahan kecil hingga inovasi radikal.
Nah, tingkat perubahan produk atau jasa itu ada modification, extension, development, and pioneer. Modification ini adalah perubahan kecil atau minor. Extension ini penambahan fitur atau fungsi, dan development ini pengembangan besar dengan redesign. Lalu pioneer itu inovasi baru yang radikal. Nah, pada tabel ini juga membedakan perubahan menjadi external customer awareness, yaitu perubahan yang terlihat oleh pelanggan, internal metodologi atau teknologi, itu perubahan pada cara kerja atau teknologi di dalam produk atau jasa. Nah, intinya semakin tinggi tingkat perubahan produk atau jasa, maka koordinasi antar bagian perusahaan semakin penting, resiko semakin besar, dan seluruh organisasi harus terlibat dalam proses pengembangannya. Nah, selanjutnya itu product and process change should be considered together. Nah, perubahan produk atau jasa dan perubahan proses harus dipertimbangkan secara bersamaan karena keduanya saling berhubungan. Jika perusahaan mengubah produk atau layanan, biasanya proses yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut juga ikut berubah. Semakin besar perubahan produk dan proses yang dilakukan secara bersamaan, maka semakin tinggi tingkat kesulitan, semakin besar risiko, dan semakin kompleks pengelolaannya. Nah, inovasi radikal biasanya muncul dari research and advanced development, yaitu penelitian dan pengembangan tingkat lanjut yang menghasilkan ide atau teknologi baru. Nah, selanjutnya ini ada managing the overlap between product and process development. Nah, pentingnya mengelola hubungan antara pengembangan produk dan pengembangan proses. Pada industri jasa, produk dan proses sulit dipisahkan, sehingga keduanya harus dikembangkan secara bersamaan. Nah, pada perusahaan manufaktur, produk kadang bisa dikembangkan terpisah dari proses produksi, tetapi tetap perlu koordinasi agar hasilnya efisien. Nah, alasan overlap ini penting, itu desain produk mengaruhi biaya produksi. Contohnya, pemilihan material atau cara pemasangan komponen akan menentukan biaya produksi. Lalu, ada koordinasi produk dan proses dapat mempercepat peluncuran produk, meningkatkan efisiensi, dan menurunkan biaya pengembangan. Nah, pada gambar ini menunjukkan hubungan antara degree of product service change dan degree of process change. Semakin ke kanan dan ke atas, perubahan semakin besar. Tingkat kesulitan pengembangan juga meningkat. Nah, pada gambar contohnya ini branch banking service, perubahan kecil pada layanan dan proses. Ada call center banking service, perubahan menengah karena layanan dan proses mulai didesain ulang. Internet banking service, ini perubahan besar atau radikal karena layanan dan proses berubah secara digital. Nah, perubahan kecil itu lebih mudah dilakukan, sedangkan perubahan besar pada produk dan proses secara bersamaan jauh lebih sulit dan membutuhkan koordinasi organisasi yang lebih besar. Selanjutnya, pada materi ini dijelaskan tentang modular design dan mass customization. Modular design merupakan strategi di mana produk atau layanan dibagi menjadi beberapa modul yang dapat dikembangkan secara terpisah tetapi tetap bekerja sebagai satu kesatuan. Dengan konsep modularity, perusahaan tidak perlu mendesain produk dari awal setiap kali ingin membuat variasi baru. Perusahaan cukup mengkombinasikan modul-modul yang sudah ada sesuai kebutuhan pelanggan. Hal ini membuat proses pengembangan lebih fleksibel, cepat, dan efisien. Konsep ini berkaitan dengan mass customization, yaitu kemampuan perusahaan memproduksi dalam jumlah besar, tetapi tetap memberikan kustomisasi pada pelanggan. Jadi pelanggan bisa mendapatkan produk sesuai preferensinya tanpa membuat biaya produksi meningkat terlalu tinggi. Dan mass customization ini muncul karena kebutuhan pasar semakin beragam dan pelanggan ingin produk yang lebih personal. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan operasi yang fleksibel dan desain yang modular. Contoh nyatanya dapat dilihat pada produk Black & Decker yang mampu menghasilkan banyak variasi hand tool hanya dengan menggunakan kombinasi komponen standar hingga desain dan biayanya itu menjadi lebih efisien. Nah, untuk selanjutnya, materi ini juga membahas product and service development sebagai bagian dari operation strategi. Jadi pengembangan produk dan jasa itu dianggap penting karena berhubungan langsung dengan kemampuan perusahaan menciptakan value bagi pelanggan dan mempertahankan daya saingnya. Nah, dalam strategi operasi, pengembangan produk dapat dianalisis menggunakan 5 performance objektif, yaitu quality, speed, dependability, flexibility, and cost. Nah, quality itu berkaitan dengan kemampuan menghasilkan desain yang sesuai kebutuhan pelanggan. Speed berkaitan dengan kecepatan peluncuran produk baru. Dependability menunjukkan konsistensi perusahaan dalam memenuhi target pengembangan. Flexibility berkaitan dengan kemampuan menyesuaikan desain terhadap perubahan pasar. Sedangkan cost berkaitan dengan efisiensi biaya pengembangan. Agar pengembangan produk berjalan efektif, perusahaan perlu mengelola sumber daya dan proses dengan baik. Misalnya mengatur kapasitas desain, menggunakan teknologi seperti CAD atau simulasi digital, serta memastikan produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi pengembangan produk dan jasa bukan hanya soal kreativitas dan inovasi, tetapi juga bagaimana perusahaan mengelola proses operasinya secara strategis agar inovasi tersebut dapat berjalan efektif dan memberi keunggulan kompetitif.
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai product and service development as a process. Ada dua perspektif utama tentang pengembangan barang dan jasa. Menurut perspektif yang pertama adalah proses kreatif di mana inovasi dan kreativitas digabungkan dengan pemahaman teknis. Fokus utamanya adalah orisinalitas dan kebaruan, sehingga peserta harus diberi ruang dan waktu untuk berkreasi. Meskipun aktivitas ini membutuhkan pengelolaan, kreativitas tidak boleh terhambat oleh pengelolaan itu sendiri. Pengembangan produk dan layanan dianggap sebagai kumpulan proyek satuan yang berbeda daripada proses biasanya, karena bahan baku berupa pengetahuan seringkali sulit untuk didefinisikan. Hasil akhir lebih penting daripada proses pencapaiannya. Menurut perspektif yang kedua, proses yang baik menghasilkan hasil yang baik. Akibatnya, pengembangan produk dan layanan harus dianggap sebagai proses yang dapat dicontoh dan ditingkatkan kinerjanya. Kualitas, kecepatan, keandalan, fleksibilitas, dan biaya juga berlaku pada perspektif ini. Perspektif ini menekankan betapa pentingnya mendefinisikan langkah-langkah proses, menemukan hambatan, dan secara strategis mengelola proses pengembangan seperti proses operasional lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Product Service Development and Operation Strategy Analysis. Jadi, pengembangan produk dan layanan dapat dianggap sebagai operasi yang koheren dan merupakan komponen penting dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Meskipun dapat diperlakukan sebagai fungsi yang berbeda, seperti di perusahaan desain profesional, pengembangan tetap penting untuk strategi operasi, karena sulit membedakan proses pengembangan dari proses produksi dan penyampaian produk atau layanan. Perusahaan harus mengatur sumber daya dan proses pengembangan mereka secara strategis untuk menghasilkan produk dan layanan yang kompetitif. Hal ini termasuk kapasitas desain, jaringan pasok eksternal, dan teknologi seperti CAD dan simulasi. Selanjutnya yaitu stage of development. Walaupun prosedur yang digunakan oleh setiap organisasi itu berbeda, terdapat 3 tahapan umum yang mesti terjadi di tiap organisasi. Yang pertama, pada awal proses dimulai dari mengumpulkan ide hingga membuat desain yang sempurna. Proses ini dapat berulang dan tidak selalu linear. Yang kedua, jumlah pilihan desain akan semakin sedikit karena dilakukannya penyaringan untuk memilih desain yang terbaik. Dan pada tahap terakhir lebih fokus pada detail produk dan atau jasa yang akan diproduksi dan dipasarkan. Nah, selanjutnya ada tahapan utama dalam proses pengembangan. Ada 6 tahapan. Yang pertama konsep generation, konsep screening, preliminary design, design evaluation and improvement, prototyping and final design, dan yang terakhir yaitu developing the operations process. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep generation, konsep screening, dan preliminary design. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu konsep generation. Ide bisa berasal dari luar, yaitu pelanggan atau pesaing, atau dari dalam organisasi, yaitu tim penjualan, penelitian, dan pengembangan. Yang kedua, konsep screening. Memeriksa ide-ide berdasarkan faktor-faktor seperti pemasaran, teknis atau operasi, dan keuangan untuk menentukan mana yang layak. Yang ketiga yaitu preliminary design, yaitu menentukan bagian produk atau layanan, struktur, dan faktur bahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap Design Evaluation and Improvement. Tahap ini bertujuan mengevaluasi rancangan awal produk atau layanan untuk menemukan bagian yang masih dapat diperbaiki. Nah, evaluasi dilakukan terhadap fungsi, nilai, biaya, dan karakteristik teknis agar desain yang dihasilkan lebih efektif serta memberikan nilai yang optimal sebelum masuk ke tahap berikutnya. Selanjutnya, prototyping and final design. Nah, tahap ini dilakukan dengan membuat prototipe dari desain yang telah disempurnakan untuk menguji dan mengurangi resiko sebelum produk atau layanan diluncurkan. Hasil pengujian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penyempurnaan desain akhir. Selanjutnya, developing the operation process. Jadi, tahap ini berfokus pada pengembangan proses operasional yang akan digunakan untuk menghasilkan produk atau layanan. Nah, tahap ini menunjukkan bahwa pengembangan produk dan proses operasi itu saling berkaitan dan harus disesuaikan agar dapat mendukung hasil yang diinginkan. Selanjutnya, Product and Service Development as a Funnel.
Nah, konsep Product and Service Development as a Funnel ini menggambarkan proses pengembangan sebagai penyaringan berbagai ide dan alternatif desain hingga tersisa satu desain terbaik. Nah, penyaringan dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar, kemampuan teknis, dan aspek finansial sehingga menghasilkan desain akhir yang lebih jelas dan terarah. Mengapa perspektif market recruitment itu penting? Karena pada dasarnya produk dan layanan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Maka cara terbaik untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan mengukurnya menggunakan 5 performance objective, yaitu quality, speed, dependability, flexibility, dan cost. Objektif ini sama relevannya baik untuk pengembangan pasar, produk baru maupun proses produksi setelah produk diluncurkan ke pasar. Namun ada tantangan khusus di sini. Ketika pelanggan sudah terbiasa dan cukup puas dengan produk atau layanan yang sudah ada, mereka seringkali kesulitan mengartikulasikan kebutuhan mereka terhadap produk atau layanan yang benar-benar baru. Pelanggan seringkali baru benar-benar memahami kebutuhannya setelah mereka langsung berinteraksi dengan produk tersebut. Yang dimana banyak perusahaan software mengistilahkan ini dengan sebagai sindrom I don't know what I want but I know when I see it. Yang pertama, simultaneous development, yaitu pengembangan secara bersamaan. Secara tradisional, proses pengembangan produk itu dilakukan secara sekuensial, artinya setahap harus selesai dulu baru tahap berikutnya dimulai. Pendekatan ini mudah dikelola karena setiap tahapnya itu jelas dan terfokus, namun kelemahannya sangat signifikan. Prosesnya memakan waktu lama dan biaya tinggi. Jika ada masalah di satu tahap, seluruh proses bisa terhenti sementara, tanggung jawab dikembalikan ke tahap sebelumnya. Lalu muncullah pendekatan simultaneous atau concurrent development. Dalam pendekatan ini, tahap berikutnya sudah dapat dimulai sebelum tahap sebelumnya itu benar-benar selesai. Misalnya kayak proses konsep generation masih berlangsung, kegiatan screening dan selection yang sifatnya kasar sudah bisa dimulai. Beberapa konsep yang jelas tidak layak bisa disingkirkan lebih awal sebelum proses ide generation selesai sepenuhnya. Kuncinya ada pada pengurangan ketidakpastian. Ketidakpastian berkurang seiring berjalannya proses pengembangan. Artinya selalu ada tingkat kepastian tertentu yang bisa dijadikan titik tolak oleh tahap berikutnya, bahkan sebelum tahap sebelumnya resmi selesai. Namun pendekatan ini hanya bisa berhasil jika ada komunikasi yang efektif di antara setiap bagian dalam proses tersebut. Yang kedua, quality of product and service development, yang dimana kualitas itu memang tidak mudah didefinisikan secara tepat, bahkan untuk proses pengembangan sekalipun. Namun kita bisa membedakan antara pengembangan berkualitas tinggi dan rendah, meskipun seringkali lebih mudah dilihat secara retrospektif setelah selesai. Untuk menilai kualitas pengembangan yang sedang berjalan, kita bisa menggunakan dua dimensi. Yang pertama, market recruitment quality, yaitu kemampuan output dari proses pengembangan. Dalam hal ini, desain akhir atau produk layanan untuk memenuhi kebutuhan posisi pasar yang dituju perusahaan. Dengan kata lain, apakah desain yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan pelanggan di segmen yang ditargetkan. Yang kedua, operation resource quality, yaitu sejauh mana desain akhir produk atau layanan tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi kapabilitas proses yang sudah dimiliki. Artinya, apakah desain tersebut tuh bisa diproduksi dengan efisien menggunakan sumber daya dan proses internal yang ada. Nah, kedua dimensi ini harus dipertimbangkan sejak awal proses pengembangan, bukan hanya evaluasi di akhir. Yang ketiga ada speed of product and service development. Kecepatan dalam pengembangan produk dan layanan. Perkembangan yang sudah cepat ini menjadi standar di banyak industri. Ada beberapa faktor yang mendorong hal ini. Yang pertama, tekanan persaingan pasar. Consumer electronic misalnya secara signifikan meningkat laju produk di era 1980 dan era 1990 karena tekanan kompetisi yang sangat ketat. Kedua, perubahan fashion dan tren konsumen. Di industri garment dan mainan masuk ke pasar lebih cepat. Sangat penting untuk menangkap tren yang sedang berkembang. Ketiga, teknologi yang terus berubah. Personal komputer perlu diperbarui terus-menerus karena teknologi dasarnya selalu meningkat. Yang keempat, kadang semua faktor itu hadir bersamaan, seperti yang terjadi pada banyak layanan yang berbasis internet. Lalu keunggulan spesifik dari pengembangan yang cepat apa? Ada 4. Yang pertama, early market launch. Keunggulan yang paling jelas adalah produk bisa diperkenalkan lebih awal ke pasar sehingga menghasilkan pendapatan lebih lama. Produk yang pertama masuk ke pasar bahkan bisa menikmati 100% pangsa pasar pada awalnya dan seringkali bisa menetapkan harga premium. Yang kedua, starting development late. Alternatifnya, kecepatan proses pengembangan memungkinkan perusahaan untuk menunda dimulainya proses, bukan mempercepatnya. Ini berguna di pasar yang sifatnya tidak pasti sehingga keputusan desain bisa dibuat lebih dekat ke waktu peluncuran.
Yang ketiga, frequent market stimulation. Waktu pengembangan yang lebih singkat memungkinkan pengenalan produk baru yang lebih sering. Dengan sumber daya yang sama, pengembangan 6 bulan yang bisa menghasilkan 2 kali lipat frekuensi peluncuran dibanding pengembangan 12 bulan. Yang keempat, more opportunities for innovation. Di pasar yang teknologinya berkembang cepat, siklus pengembangan yang singkat menciptakan lebih banyak jendela kesempatan untuk memperkenalkan teknologi terbaru. Topik yang keempat adalah dependability of product and service development, yaitu keandalan dalam pengembangan produk dan layanan. Ada sebuah paradok yang penting di sini, yang dimana proses pengembangan yang cepat namun tidak dapat diandalkan pada kenyataannya tidak benar-benar cepat. Schedule slippage, keterlambatan jadwal, tidak hanya memperpanjang waktu pengembangan. Lebih buruk lagi, ketidakandalan ini menambah ketidakpastian di seluruh proses pengembangan. Sebaliknya, proses yang dependable memberikan stabilitas dan meminimalkan ketidakpastian. Namun masalahnya, hampir semua proses pengembangan menghadapi ancaman terhadap dependabilitas ini. Kesulitan teknis yang tidak terduga, inovasi yang tidak berhasil harus dimodifikasi, supplier yang tidak mengirim solusi tepat waktu, hingga perubahan pelanggan atau pasar di tengah proses pengembangan. Semua ini menciptakan lingkungan yang penuh ketidakpastian. Lalu bagaimana cara meningkatkan dependability? Ada 4 strategi utama. Yang pertama, project management profesional. Manajemen proyek yang baik setidaknya dapat meminimalkan gangguan internal, mencegah deadline terlewat, mendeteksi bottleneck, dan mengidentifikasi kekurangan sumber daya lebih awal. Kedua, liaison dengan supplier. Koordinasi erat dengan pemasok dapat meminimalkan gangguan eksternal. Yang ketiga, market monitoring yang efektif. Pemantauan lingkungan untuk mendeteksi perubahan pasar lebih awal. Keempat, ini yang paling penting, yaitu flexibility dalam proses pengembangan. Fleksibilitas adalah cara terpenting untuk memastikan delivery produk dan layanan baru secara dependable. Bahkan ketika gangguan tak terduga tetap terjadi. Semakin inovatif pengembangannya, semakin tinggi kemungkinan gangguan, dan disinilah fleksibilitas menjadi krusial. Oke, next. Pada bagian case ini, kita akan membahas tentang Disneyland Resort Paris. Jadi, di sini saya akan membahas tentang analisis case-nya. Kita melihat bahwa kegagalan awal Disneyland Resort Paris itu kan bukan disebabkan oleh lemahnya konsep, tetapi karena ketidaksesuaian antara strategi globalnya dan juga budaya lokal di Eropa sana. Nah, meskipun The Walt Disney Company itu memiliki standar operasional yang sangat kuat dan dalam menciptakan customer experience, implementasi di Paris itu menghadapi tantangan yang sangat besar. Nah, perbedaan budaya itu terlihat jelas, mulai dari pola konsumsinya, kebiasaan makan, perilaku antri, hingga ekspektasi terhadap pelayanan servisnya. Nah, hal ini menyebabkan rendahnya jumlah pengunjung di awal. Kemudian adanya konflik dengan karyawan dan juga tekanan finansial yang cukup serius untuk mengelola operasional tersebut. Nah, namun Disney ini kemudian melakukan perubahan strategi dengan menyesuaikan layanan servisnya dengan menambah atraksinya dan juga memperbaiki pengalaman experience pelanggan agar lebih sesuai dengan preferensi pasar Eropanya. Kemudian dari case ini itu ada satu insight yang sangat penting, yaitu keberhasilan strategi global itu tidak ditentukan oleh kekuatan konsep saja, tetapi oleh kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya lokal setempat tersebut. Karena pada akhirnya customer experience lah yang membuat ini tuh sukses, karena adalah yang mampu paling relevan dengan konteks pelanggan ini, bukan hanya konsisten secara globalnya. Pada kasus Disneyland Resort Paris, terdapat beberapa permasalahan utama yang menyebabkan operasional dan pengembangan bisnisnya mengalami banyak hambatan di awal pembukaan. Masalah pertama adalah cultural misalignment atau ketidaksesuaian budaya. Disney di sini terlalu menerapkan budaya kerja Amerika di lingkungan Eropa, khususnya Prancis. Aturan grooming yang sangat ketat, larangan alkohol, dan standar pelayanan khas Amerika dianggap kurang sesuai dengan budaya masyarakat lokal sehingga memunculkan banyak kritik dan penolakan. Yang kedua adalah berkaitan dengan operasional perusahaan. Banyak karyawan mengalami kesulitan mengikuti standar pelayanan Disney yang sangat tinggi. Selain itu juga tingkat turnover pegawai juga cukup besar setelah pembukaan taman hiburan. Kendala bahasa dan perbedaan perilaku pengunjung dari berbagai negara Eropa turut memperumit proses pelayanan. Masalah berikutnya adalah market and financial issues. Jumlah pengunjung pada awal pembukaan jauh di bawah target perusahaan sehingga pendapatan tidak mampu menutupi biaya operasional dan utang investasi yang sangat besar. Situasi ini diperparah oleh resesi ekonomi Eropa pada saat itu. Selain itu, Disney juga menghadapi service process challenges, yakni perusahaan kurang memahami kebiasaan konsumen Eropa seperti pola makan dan perilaku antri yang berbeda dengan pelanggan di Amerika maupun Jepang.
Akibatnya beberapa proses layanan tidak berjalan dengan optimal dan mempengaruhi pengalaman pelanggan. Dari kasus ini bisa kita pelajari bahwa keberhasilan pengembangan produk dan jasa tidak hanya bergantung pada kekuatan merek dan teknologi, tetapi juga pada kemampuan perusahaan memahami budaya, perilaku pasar, dan karakteristik operasional di wilayah yang dituju. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari case study, yaitu as one commentator put it, will Disney, the stakeholder, the bank, or even the French government make the same decision to go ahead if they could win the clock back to 1987? Nah, kemungkinan besar pihak-pihak seperti Disney, para pemegang saham, bank, dan bahkan pemerintah Prancis tetap akan melakukan proyek Disneyland Paris, tetapi dengan strategi yang berbeda dan lebih hati-hati. Hal ini karena pada saat Disneyland Paris dianggap sebagai proyek yang sangat menjanjikan, Disney melihat Eropa sebagai pasar besar dengan jutaan calon pengunjung dan potensi keuntungan jangka panjang. Pemerintah Prancis juga mendukung proyek ini karena dianggap mampu meningkatkan pariwisata, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong perubahan dan pertumbuhan ekonomi. Namun dalam praktiknya banyak masalah muncul seperti kesalahan memahami budaya Eropa, jumlah pengunjung yang tidak sesuai harapan, biaya pembangunan yang sangat besar, tingkat utang tinggi, serta operasional yang kurang sesuai dengan kebiasaan konsumen Eropa. Contohnya kayak Disney melarang penjualan alkohol pada awalnya, padahal budaya makan di Prancis dekat dengan wine. Perkiraan lama tinggal dan pola konsumsi pengunjung ternyata berbeda dari pengunjung Amerika. Harga hotel dan tiket dianggap terlalu mahal. Nah, jika waktu dapat diputar kembali pada tahun 1987, kemungkinan mereka akan melakukan riset pasar budaya yang lebih mendalam, mengurangi skala investasi awal, membuat strategi operasional lebih fleksibel, menyesuaikan layanan dengan budaya lokal, dan mengurangi ketergantungan pada utang besar. Jadi keputusan membangun Disneyland Paris mungkin tetap dilakukan karena potensi strategisnya besar, tetapi pelaksanaannya kemungkinan akan dibuat lebih realistis dan adaptif agar risiko kerugian dapat dikurangi. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kedua, yaitu apakah kegagalan Disneyland Paris disebabkan konsep yang salah atau pelaksanaannya yang kurang tepat? Jadi menurut kami, masalah utama dari Disneyland Paris itu bukan karena konsep bisnisnya salah, tetapi karena pelaksanaannya kurang sesuai dengan kondisi pasar Eropa. Secara konsep, Disneyland Paris itu sebenarnya sangat potensial karena memiliki lokasi yang strategis, brand Disney yang kuat, dan dukungan pemerintah dari Prancisnya sendiri. Namun, pada awal operasionalnya, Disney terlalu menerapkan standar Amerika tanpa memahami budaya dan perilaku konsumen Eropa. Akibatnya muncul berbagai masalah, mulai dari konflik budaya kerja, pelayanan yang kurang sesuai dengan ekspektasi pengunjung, hingga kesalahan dalam memperkirakan perilaku pasar. Tetapi setelah Disney mulai melakukan berbagai perbaikan seperti menambah atraksi baru, menghadirkan fast pass system, memperbaiki layanan, dan meningkatkan investasi operasional, performa Disneyland Paris mulai menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Karena itu, kasus ini